warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskara Badri Sahmato di channel Tubaku seperti bisa dalam episode tutorial and tips 6. Kali ini saya akan menjelaskan tips bagaimana cara untuk menjalani kehidupan seorang child free ketika sudah dewasa. Jadi setiap manusia itu tidak semua manusia dewasa dan semuanya berkeinginan untuk menikah karena alasan masing-masing. Terutama menggunakan child free. Pertama, biasanya tuh kalau orang yang child free itu kan memang berkeinginan untuk menikah. Ya ada dua jenis, ada yang sudah menikah, ada yang belum menikah. Jadi kalau yang udah menikah itu biasanya memiliki child free itu karena alasan takut mengkhawatirkan kondisi kehamilannya, atau biasanya wanita yang mengalami hamil komplikasi saat hamil itu akan dikhawatirkan mengalami keguguran ataupun mengalami kematian saat melahirkan. Terus kemudian kedua ketakutan. Jadi kalau yang ketakutan itu jadi kayak dikhawatirkan takut bisa membandingkan makan atur sehari-hari dengan berkarir dan juga keluarga. Nah mungkin child free itu kenapa solusi itu banyaknya terjadi banyak pabrik figur di seluruh dunia itu yang melakukan child free karena alasan ketakutan ingin memiliki anak ya, karena khawatirkan repot atau karena tidak bisa menyeimbangkan antara karir dan keluarga ya. Tapi mungkin ada yang belum tahu nih bagaimana cara menjalani kehidupan sebagai seorang child free ketika seorang dewasa. Yang pertama itu adalah pembelajaran mengenai anak ya. Jadi merencanakan anak itu tuh tidak harus dilakukan dengan cara ini ya. Jadi kalau berkeinginan untuk menglanjutkan karir bisa, tapi dengan membantu anak. Tapi misalnya kalau mengurus panti asuhan, panti sosial itu akan sangat berguna nih, karena kita sudah dewasa tuh bisa beruntung menyalurkan baik anak kecil, baik itu penggendong sebagai pengemis, natif piatu maupun jadi orang tunawisma, itu bisa berguna juga tuh ditolong. Lalu kemudian yang kedua pemikiran tentang karir ya. Jadi menjalani kehidupan mementingkan karir itu biasanya akan lebih berharga ketimbang menikah ya, karena takut. Jadi dengan cara lain itu bisa bekerja dari rumah dengan menggunakan konten TikTok, vlog, YouTube ataupun menulis dari sebagai solusi terakhir. Lalu kemudian yang ketiga ya, cara menjalani kehidupan sebagai seorang child free yang ketiga adalah ini, menentukan hiduplah hidup bahagia dan lepas stres. Jadi melakukan fitness, berolahraga, pokoknya sedang olahraga seperti itu tuh bisa memberikan child free ya, karena dikhawatirkan menjaga sistem reproduksi kalau misalnya hormonnya bermasalah. Lalu yang kemudian yang keempat, tetaplah berkonsultasi dengan keluarga ya. Jadi kalau kita bicarakan konsultasi keluarga karena masalah menghentikan keluarga karena lagi sakit atau karena lagi bekerja, kita bisa melakukan dengan adanya hubungan antara komunikasi keluarga juga bisa membantu menjalani sebagai seorang child free ya. Jadi cukup dengan mengurus adik saja ya. Dan yang terakhir, jika kita menemukan anak buang tong sampah karena alasan ya, itu sebenarnya solusi terbaik child free. Jadi yang bisa mengurus itu cuma uang tertentu atau menyerahkan kepada keluarga angkat, bukan sih, menyerahkan kepada kakak atau adik yang mampu mau mengurus anak ya. Nah seperti itu cara menjalani kehidupan seorang child free bagi kehidupan sehari-hari supaya tidak mengganggu ya. Nah sedikit pesan buat saya, menjalani child free menyenangkan, tapi kita kalau mau berencana menikah dan tidak mau child free itu harus mau tahu dulu. Boleh menikah dengan dua cara, baik itu secara sepenuhnya pun dengan di KUA supaya pikiran kita itu menjadi lebih tenang dari biasanya. Oke, untuk itu vlog kali ini juga bisa untuk vlog kali ini juga bermanfaat. Dan jangan lupa biasa untuk follow sosial media aku, komen dan subscribe aku itu bagaimana cara untuk menjalani kehidupan sebagai seorang child free di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.